Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Bapak Julpriandika. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan untuk perancangan robot penghindar rintangan dan deteksi api. Dan berikut adalah kelompok kami, yaitu terdiri dari saya Rakardanta Fadlur Rahman, Muhammad Hafiz Fakihur Rahman, Muhammad Imam Prasojo, Zuwirza, dan Zanuar Azharuddin. Oke, mari kita masuk ke materinya. Dilanjutkan oleh Mas Wirza untuk flowchart dan diagram. Baik, Mas Raka, terima kasih. Berikut adalah flowchart dan diagram proses. Yang sebelah kiri adalah flowchart yang menjelaskan alur logika sistem. Pertama yaitu mulai sistem dinyalakan, inisialisasi sensor dan motor, membaca sensor ultrasonik untuk mengetahui apakah ada rintangan di depan. Jika ada rintangan, memilih arah kiri atau kanan yang aman, menyalakan buzzer. Robot berputar ke arah yang aman. Jika tidak ada rintangan, robot bergerak maju. Jika sensor mendeteksi api, robot berhenti, menyalakan kipas dan buzzer. Cek apakah api sudah padam. Jika belum, lanjutkan pemadaman. Jika padam, ulangi proses dari awal. Yang sebelah kanan yaitu adalah diagram sistem. Yang di bagian input ada sensor ultrasonik HC-SR04 dan flame sensor. Untuk proses ada Arduino Uno dan motor drive L298P. Untuk output motor DC untuk bergerak, fan motor untuk padamkan api, dan satu lagi buzzer. Berikut akan dijelaskan oleh Mas Januar. Silakan Mas Januar. Baik, untuk perancangan elektrikal sendiri, di sini terdapat sensor flame, yaitu digunakan sebagai inputan pendeteksi api. Di sebelahnya terdapat sensor sonar atau ultrasonik, digunakan sebagai pendeteksi jarak untuk robot. Ada juga untuk Arduino sendiri, dia digunakan sebagai controller dalam proses pengendalian robot. Untuk outputan yang tersedia yaitu ada motor driver yang digunakan untuk mendriver dua buah motor untuk putaran kiri, kanan, maju, ataupun ke belakang. Dan ada lagi yaitu sebuah motor untuk fan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Imam terkait rancangan mekanikal. Baik, untuk selanjutnya yaitu perancangan mekanikal dari robot tersebut memiliki 4 bagian, yaitu bagian depan terdapat sensor ultrasonik, fan, dan flame sensor. Lalu selanjutnya di bagian tengah ada power supply yang menggunakan 4 baterai. Di bagian belakang terdapat Arduino, motor shield, dan breadboard. Lalu di bagian bawah yaitu ada motor penggerak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Hafiz. Uang ada di bawah. Baik, Mas Imam, terima kasih. Berikut adalah program yang kami gunakan dalam robot, yaitu di sini kita men-setting beberapa hal seperti motor, ultrasonic sensor, flame sensor, dan juga driver L298P dan juga driver dari fan tersebut. Dan untuk sensor ultrasoniknya tersendiri, kami men-setting untuk jaraknya itu di angka sekitar 15 cm. Dan juga untuk sistemnya sendiri, yaitu si robot akan bergerak, yaitu yang pertama akan bergerak ke kanan jika ada rintangan, dan jika masih ada lagi maka akan bergerak ke kanan dan mencari ruang aman untuk robot bergerak maju. Dan juga jika ada api yang terdeteksi dari sensor
api yaitu yang sensor KY026, maka robot akan berhenti dan fan via L2911P akan memberi input kepada motor fan untuk menyala dan robot akan dalam posisi berhenti. Dan untuk video pengetesannya akan dilanjutkan oleh Mas Hafiz. Silakan. Baik, terima kasih. Berikut untuk video simulasi dari robot sendiri. Di sini dicoba untuk dinyalakan api dan sensor mendeteksi adanya api, lalu fan motor pun menyala untuk memadamkan api. Sebenarnya tadi sudah cukup dijelaskan secara detail tentang bagaimana fungsi dari tiap bagiannya oleh Mas Raka, di mana ada flame sensornya sendiri mendeteksi api, dan sensor ultrasoniknya itu fungsinya untuk sebagai istilahnya mencari dari api sendiri. Kalau misalkan di depan terdeteksi hambatan tapi bukan api, jadi sensor ultrasoniknya itu memberi sinyal ke Arduino untuk menggerakkan motor yang ada di roda untuk belok ke kanan atau kiri. Terus menerus sampai ketemu api dan kemudian fan motor menyala dan api mati. Sekian, terima kasih. Oke, itu saja dari kami kelompok 1 untuk perancangan sistem robotika penghindar rintangan dan pendeteksi api. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.